Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Dulu ada seorang laki-laki yang pernah mengadakan safar perjalanan, ya. Di tengah jalan kehausan, ya. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharaba. Alhamdulillahnya menemukan sumur. Dia turun ngambil air minum. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Sampai di atas, faida kalbun yalhazu yaqulu tara minal atash. Di atas ternyata ada anjing, ya, lagi menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Sampai yaqulu tara, ya, jilat-jilatinya air tanah yang basah, ya, dijilat-jilati. Faqala rajul, maka bergumam itu seorang laki-laki dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Ini anjing pasti sangat kehausan seperti halnya saya yang kehausan sampai nelen lidah, nelen ludah. Gumannya seperti itu dalam hati, sehingga seorang itu langsung turun balik lagi ke sumur. Famala khuffahu, sepatunya kulit itu dipenuhi dengan air, kemudian digigit pakai mulutnya sampai dia bisa naik ke atas, kemudian diminumkan ke anjing itu. Melihat perbuatannya itu, syakarallah lahu, dia langsung bersyukur kepada Allah, karena perbuatan yang baik itu. Faghfaralahu, Allah ampuni dosanya. Ini diceritakan Nabi kepada sahabat. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajran, kami juga akan dapat pahala ya Rasul, hanya karena berbuat baik kepada binatang, ya. Apalagi itu hewan yang najis. Ya. Maka Nabi bersabda, fikul likabitin rotbatin ajrun, pokoknya setiap yang hidup, yang basah, kalau mau berbuat baik kepadanya, ajrun, dapat pahala. Apapun yang hidup, ya. Pohon hidup, ya. Garing, gagar, ya. Maka kalau kita mau nyirami pun pahala, ya. Malah setiap daunnya itu diceritakan bertasbih. Maka siapa yang nyirami tanaman, pepohonan, daunnya itu bertasbih, pahalanya ngalir ke dia itu. Nah, itu. Jadi jangan kira daunan pepohonan itu yang kita sirami kemudian kita putus gak dapat pahala, dapat. Sekalipun bunga yang kelihatannya gak ada manfaat dari buahnya, wong gak berbuah, itu kalau umpama layu kita sirami pun kita dapat pahala tasbihnya daun yang bertasbih itu. Maka kalau ada kita itu ziarah ke makam, kita disunahkan untuk bawa bunga. Nah, itu kembang-kembang itu ditaruh di atas makam, bukannya bid'ah itu, ya. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada bunga mawar, melati, ya kan, kamboja. Nabi pakainya daun, ya. Selagi daun itu masih basah, maka yang di dalam kubur dapat ampunan dari Allah, berkahnya tasbih dari daun itu, ya.
Nah, di daerah kita daun bunga aja banyak kok, sehingga para ulama mengganti dengan bunga-bungaan. Di depan makam pintu mesti ada kembang ya, dijual. Itu ditaburkan, itu sunnah ya, sunnah Nabi itu. Nyiram pakai air juga sunnah ya. Jadi jangan kira itu ikut-ikutan bid'ah, jangan. Jadi itu sunnah itu ya. Jadi apapun itu bertasbih kepada Allah. Sampai tembok masjid, musola pun, lantai itu pun yang kita buat ibadah itu juga bertasbih. Kalau kita tinggalkan, mereka akan nangis ya. Kenapa? Karena kangen ya. Dulu ada di sini Pak Sol rajin ke masjid, kalau sekarang nggak tahu kemana, ternyata udah nggak ada. Nah, itu nangis, itu ditinggal ya. Dalam satu riwayat, fasyakarallahu faghfarallahu fadakhalal jannah. Orang itu bersyukur kepada Allah, Allah ampuni dosanya sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Malah riwayat yang lain itu bukan seorang laki-laki ya, bainama kalbun yutifu biroqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ceritanya berbeda. Singkatnya, ada seekor anjing yang muteri sumur ya, roqiyah, hampir mati dibahasakan ya, karena kehausan. Ada seorang pelacur melihatnya di zaman Bani Israel ya. Kemudian dia langsung mencopot sepatunya, ambil air ke dalam sumur, naik ke atas, diminumkan kepada anjing itu. Asbab itu ghufiralaha bihi, dosanya pelacur itu diampuni oleh Allah. Ya itu. Ya kadang-kadang ya seperti itu ya. Dosa yang besar terhapus dengan amalan yang sangat kecil seakan ya, remeh, nggak ada nilainya di mata kita, tapi ternyata di mata Allah itu luar biasa. Nah inilah kita itu dianjurkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada makhluk yang hidup apapun ya, yang bernyawa ya. Pepohonan sekalipun hidup ya, kita suruh berbuat baik ya. Dipotong tiap minggu kan ya, dipotong tiap bulan, dan itu termasuk amal baik ya, yang Allah akan membalas perbuatannya itu dengan pahala yang agung, walaupun nampak sepele, remeh, kecil ya. Dan itu bisa menjadikan asbab ampunan dari Allah diberikan kepada orang itu. Nah ini juga hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaannya orang itu mengasih air kepada siapapun, apapun ya. Lebih-lebih kalau itu air turah-turah ya, melimpah ya. Udah cukup keluarganya, tetangganya, kemudian lebihnya kalau bisa dijariahkan ya. Fa'inau yajibu badul liman kana muhtar, lebih-lebih kalau orang lagi membutuhkan, kemarau panjang, dia nggak habis sumurnya, nggak kering. Nah itu wajib untuk ditasorupkan itu air ya, kepada yang membutuhkan ya. Dan malah itu dihitung afdalul qurubat ilallah, ibadah yang paling afdal untuk dibuat mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Nah ini rahmat Allah juga umum ya, siapapun apapun itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sampai binatang pun dapat ya. Karena itu termasuk makhluknya Allah ya. Nah ini juga luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga Allah tuh mau mengampuni dosa yang besar sekalipun pelacur dengan asbab perbuatan baik yang kecil ya. Maka kita diharuskan, dianjurkan untuk banyak-banyak buat amal baik apapun walaupun kecil, lebih-lebih kalau besar, karena kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk bikin khataman Quran tiap minggu. Kita juga berharap
Allah turunkan maghfirah kepada kita semuanya. Kalau ampunan sudah diberikan oleh Allah, rahmat sudah dicurahkan oleh Allah kepada kita, pasti apapun akan dikasihkan kepada kita. Ya. Yang kita minta, hajat kita, niat baik kita, semuanya urusan masalah akan diselesaikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.